Ketika kita baca itu bangun tidur, kata Nabi, diampunkan dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf, tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011 6-nya 5 kali 66666, atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk dilihat dan ditatap sebagai hambanya yang rukuk dan sujud di awal mula hari ini. Sebagaimana kita memulai hari dengan ketaatan, mudah-mudahan pula hari terakhir dalam hidup kita nanti di dalam ketaatan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pagi ini melanjutkan tentang kajian kitab Al-Azkar
An-Nawawi ya. Kita sudah sampai ke halaman 19 di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, wa abda'u bi awwal istiqadhil insani min naumih. Jadi dalam kitab kumpulan zikir ini dimulai oleh Al-Imam An-Nawawi zikir yang diucapkan oleh seseorang ketika ia bangun dari tidurnya. Jadi startingnya, mulainya Imam An-Nawawi menulis zikir khusus setelah kita bangun dari tidur. Summa ma ba'dahu 'ala tertib. Setelah itu nanti kita akan susun ila naumihi fil lail. Seperti apa pula zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tidur itu, summa ma ba'da istiqadhatihi fil lailati allati yanamu ba'daha. Kemudian begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang ke-35 Imam An-Nawawi berkata, wa rawaina fi sahihai imamail muhaddisin. Kami riwayatkan dalam dua sahih imam para ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bardizbah al-Bukhari, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Coba dibaca balik Bapak. Itu nama panjang beliau. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga terhubung sampai sanadnya kepada Al-Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma, atau yang kita kenal dengan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim, semoga Allah ridha kepada keduanya, di mana di dalam riwayat mereka berdua ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sahar, atau yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sahar. Apa kata Rasulullah yang diriwayatkan atau yang diinformasikan oleh Abu Hurairah? Nabi berkata, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, bahwa setan itu mengikat di belakang kepala kalian, idza huwa nama, apabila kita tidur, ada 3 ikatan yang diikat di kepala kita itu oleh syaitan. Kemudian pada setiap ikatan yang diikat oleh syaitan tersebut, yadribu ala kulli uqdatin makanaha, lalu di setiap ikatan yang diikat oleh syaitan tersebut ada semacam tulisan atau jampi-jampi atau semacam bisikan yang dibisikkan oleh syaitan dalam 3 ikatan itu. Apa bunyi bisikannya? Alaika lailun tawil farqud, malamnya masih panjang, tidurlah sepulas-pulasnya. Aloloklah. Jadi loloklah dengan tenang. Jadi dijampi-jampi oleh syaitan, ya, diikatnya, tidurlah, malam masih panjang, jangan bangun, jangan bangun, ya.
Tapi waktu ketek-ketek di kampung dulu, mak-mak awak juga mendoakan itu, Pak. Macam mana tuh? Lalu nak ku tambah rendo tempurung saya bahulu. Ada nyanyi-nyanyi yang menjadi penghantar itu macam mana tuh? Apakah sama dengan nyanyian ya bisikan-bisikan setan itu? Tidak ya. Jadi nyanyian itu ya pengantar tidur yang dizikirkan oleh mak-mak kita itu bukan tidak sama dengan ikatan yang dibisikkan syaitan di dalam ikatan ketika kita akan tidur. Maka dulu ya dirubah oleh para ulama kita itu. Kalau mak-mak kita selama ini membaca lalu nak kutang barendo ditukar ya, ditukar dengan zikir. Makanya menidurkan anak itu istilahnya di kampung dengan istilah badikiu. Ada istilah itu di 13 Kota Kampar. Badikiu. Ya, ada bacaan-bacaan zikirnya pengantar anak tidur supaya memperselindungkan anak ini dari godaan setan. Apa bunyinya zikirnya itu yang punya kenangan masa lalu Bapak Ibu? Ya. Kalau mak saya dulu sifat 20 itu yang dibacanya Bapak Ibu. Sifat 20 itu sabaramulo sifat yang wajib bagi Allah ado 20 perkara. Yang pertama itu sambil dalam buayan tuh Pak. Yang pertama wujud artinya ado, yang lawannya adam artinya tiado, yang dalilnya perkara. Yang pertama dalil nakal, yang kedua dalil akal. Ada tuh di zaman Bapak Ibu kecil. Ayo beda wansa ketek rupanya. Jadi kami ya dirubah oleh buya kami di kampung tuh dulu. Atuk saya Buya Angkumudo Jamarin. Jadi beliaulah yang merubah zikir-zikir pengantar tidur anak-anak itu tidak lagi lagu-lagu yang tak ada maknanya, tetapi ada zikir-zikir tertentu tentang akhirat, tentang ma'rifatullah, dan itulah yang merasuk ke jiwa anak-anak. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu setan berbisik di ikatan itu dengan ungkapan alaika lailun tawil, malam masih panjang, farqud, hendaklah tidur dengan nyenyak. Lalu Nabi mengatakan fa inistaiqadha, apabila ia bangun, wa zakarallaha, lalu ia terkoneksi dengan zikir kepada Allah, in halat uqdatun, maka satu ikatan terputus. Jadi bangun, koneksinya pertama kali adalah zikir. Tengok dulu di dalam hadis ini Nabi hanya menyebut zikir, berarti zikir apapun boleh. Jadi bangun tidur alhamdulillah, bangun tidur astagfirullah, bangun tidur subhanallah, bangun tidur la ilaha illallah. Atau minimal ketika bangun tidur berbaring ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, sebelum kita duduk itu kita ucapkan Allahu Akbar misalnya, maka itu terputuslah, lepaslah ikatan pertama. Lalu selanjutnya dari ia duduk setelah berzikir tadi, fa in tawaddaa, apabila dia berwudu, in halat uqdatun, maka dengan wudu tadi lepaslah, putuslah satu ikatan, ya, ikatan setan tadi. Fa in shalla, lalu apabila dia bawa salat, maka ada beberapa kemungkinan salat di sini. Apakah salat sunat wudu
ataukah salat sunat taubat, ataukah salat sunat tahajud, lalu ia lanjutkan dengan witir seperti yang kita lakukan tadi malam. Malam nisfu Sya'ban dihidupkan dengan beribadah kepada Allah. Bangun, salat sunat wudu, salat sunat taubat, tahajud, kemudian witir, apapun salatnya di sini. Ataukah mungkin salatnya itu langsung salat subuh? In halat uqaduhu kulluha, maka terputuslah semua ikatan tersebut, lalu hilanglah anasir-anasir setan dari diri kita. Jadi rupanya setan itu selalu dempet dia. Ketika tidur tadi diikatnya, lalu dibisikkannya, lalu dijampi-jampinya sehingga kita berselimut dengan ikatan-ikatan setan. Lalu setelah bangun tadi kita berzikir, lalu berwudu, lalu salat, lepaslah ikatan itu semua, bersih kita. Maka pada pagi itu kata Nabi, fa asbaha nasyitan tiban nafsi atau tayyiban nafsi. Pada pagi itu ketika dia mulai dengan yang tiga tadi, lalu salat pula, lalu pengajian pula, lalu i'tikaf pula, lalu zikir pagi pula, maka pagi itu dia muncul dalam keadaan nasyitan, segar. Kemudian tayyiban nafsi, jiwanya tenang, jiwanya tentram. Coba Bapak Ibu yang sudah terbiasa bangun subuh atau berzikir atau salat tahajud, tiba-tiba suatu kali ya terlambat bangun, itu macam mana perasaan hari itu? Tidak enak ya Bang ya? Tak nyaman. Ada sesuatu yang hilang rasanya. Ada kenikmatan yang tadinya tak kita dapatkan. Nah, maka kalau tidak seperti itu, ketika dia bangun tidak berzikir, ketika dia bangun tidak berwudu, ketika dia bangun tidak menghadap Allah dalam salatnya, asbaha khabithan nafsi. Pada pagi itu ia dalam kondisi jiwanya kumuh, jiwanya kotor, kaslan, bawaannya malas saja. Jadi rupanya zikir itu semacam cas di dalam hati kita, sehingga ketika casnya penuh, baterainya mantap, ya, sinyalnya 3G atau 4G, ya, 5G lagi, sinyalnya 5G, maka daya dorongnya kuat. Pada pagi itu kita merasakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang yang loncat kita sedikit ke persoalan lain, orang-orang yang terbiasa sebelum subuh itu dia bertahajud, salat, itu hari-harinya itu kita memandang wajahnya nyaman, ya, dan dia juga selalu di hari-hari di siang harinya itu apa istilah sekarang, energi. Nah, itu di antara rahasia mengapa demikian. Itulah rahasia dari kalimat yang disebut dengan barakah. Jadi ketika kita bangun dengan berzikir kepada Allah tadi, kita sedang ingin menarik barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis tadi disebutkan dalam konteks umum berzikir kepada Allah. Lalu di dalam hadis lain diuraikan apa saja bentuk zikir itu, dijelaskan oleh Nabi sebagaimana yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Dzar? Kana Rasulullah, adalah kebiasaan Rasulullah itu, idza awa ila firashihi, ketika ia akan tidur ke kasurnya, ke tempat ia berbaring, apa yang diucapkan oleh Nabi? Bismikallahumma ahya wa amutu. Aduh, dibaca kok tadi malam, Bu? Ya, alhamdulillah. Wa izastaiqadha, apabila ia terbangun dari tidurnya di pagi hari itu, ia mengucapkan di antara zikir yang mutlak tadi, ada zikir khusus,
Apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini zikir yang paling populer ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian di dalam riwayat atau yang bersumber dari Abu Hurairah lagi, di antara yang dibaca oleh Nabi pula, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi. Nah, itu zikir yang kedua. Jadi setelah kita baca yang pertama alhamdulillahilladzi ahyana, di antaranya ada pula alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Ada pula di dalam riwayat Aisyah, di mana ketika bangun tidur itu kata Nabi, seseorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita baca itu bangun tidur, kata Nabi, diampunkan dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kira-kira mana yang mudah wa amalkan Bapak Ibu? Yang hafal assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau bisa naik kelas kita sedikit, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu pagi harinya kita sudah dapat ampunan dari dosa kita sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, Bapak Ibu, kemudian pembahasan yang menarik dari hadis ini adalah, coba kita lihat redaksi yang diucapkan oleh Nabi yang diajarkan kepada kita. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan setelah sebelumnya mematikan. Maka artinya tidur itu adalah kematian. Jadi tidur itu adalah kematian. Kata para ulama, tidur itu adalah mati kecil, mati besarnya nanti. Ya, nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sedikit kita akan menguraikan tafsirnya. Allah taala mengatakan, jika tidak salah di dalam surat, dalam surat apa ini Ustaz? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam surat apa ini? Pak Imam enggak hafal. Sama Pak. Ya. Di dalam surat apa ini kita cek? Ya. Nantilah kita cek. Az-Zumar ayat 42. Apa kata Allah? Allahu yatawaffal anfus. Allah lah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga Allah yang mewafatkan, atau Allah lah yang mengembalikan, menghidupkan kembali jiwa yang tadi wafat di dalam tidurnya. Jadi Allah yang mewafatkan, Allah pula yang mengembalikan ruh kita ketika kita tidur tadi untuk bisa bangun kembali. Nah, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah taala ketika menidurkan kita, ada di antara hamba Allah itu yang ditahan oleh Allah ruhnya, tidak dikembalikan kepada jiwanya, tak dipasang lagi ruh itu. Ketika keluar sudah
digenggam ruh itu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yursilul ukhra. Lalu ruh yang ingin dikembalikan itu dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa yang ingin kembali dihidupkan, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, semua itu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah Allah Ta'ala ingin menunjukkan tanda kebesarannya kepada orang-orang yang ingin yang bisa berfikir. Artinya ketika kita tidur itu disebutkan oleh Allah ruh kita diambil. Siapa yang ingin Allah tahan, matilah dia. Makanya banyak cerita orang tidur lalu tak bangun-bangun. Ada artis kemarin tidur, ya, setelah itu tak bangun-bangun. Nah, makanya kita sebelum tidur itu diupayakan untuk membaca Bismillahi. Ya, apa yang kita baca? Yang tadi Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi matinya dengan mengucap Bismillah. Kalau mati ya sudah mengucap kalam terakhir kita adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikembalikan hiduplah kita, maka dalam konteks itulah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana. Allah kembalikan kita, hidupkan kembali ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu yang Allah kehendaki. Jadi siapa yang ingin ditahan, tahan mati. Siapa yang ingin dilepaskan, lepas hidup kembali. Begitulah perputaran ruh kita. Lalu para ulama ahli tafsir menguraikan makna dari ayat ini, bahwa ternyata ruh kita itu, ya, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yajma'u baina arwahil ahya wa arwahil amwat. Maka ketika tidur itulah momen di mana Allah kumpulkan, pertemukan, gabungkan ruhnya orang-orang yang hidup dengan ruh orang-orang yang sudah mati. Fayata'arafu minha. Lalu ruh kita tadi yang hidup tadi berkenalan, saling mengetahui, ya, dengan ruh orang yang sudah meninggal. Masya Allahu ayyata'arab, yang tergantung, ya, kehendak Allah macam mana caranya kita tidak tahu. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu setelah bertemu tadi dengan ruh orang yang mati tadi, ini dikembalikan lagi hidup. Ya, yang digenggam tak hidup lagi. Maka artinya dalam ayat ini memberikan kepada kita informasi bahwa ruh itu punya kehidupan dengan cara dan undang-undangnya sendiri. Dan inilah mengapa ada orang yang ketika tidur, ketika dia pulas itu, ruhnya itu berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Pernah Bapak Ibu ya, jumpa dengan arwah, dengan ayah kita yang sudah meninggal, ya, jumpa dengan ibu kita yang sudah meninggal. Ya, saya beberapa waktu yang lalu berjumpa dengan ruh ayah saya. Ya, seolah-olah dalam mimpi itu saya menengok ayah saya itu Pak, menjalo di kampung, menjalo. Ya, lalu saya bawa embernya. Jadi kembali kemana ruh itu? Ya, dipertemukan, diperkenalkan kembali oleh Allah, diperdekat kembali. Inilah yang menjadi rahasia pula di dalam banyak riwayat terjadi perbincangan, dan bahkan sebahagian arwah-arwah yang suci itu memberikan informasi-informasi kepada ruh orang yang hidup. Apa contohnya? Di dalam kitab Ar-Ruh Bapak Ibu, ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang sahabat namanya Sya'ab bin Ja'thamah. Ya, kemudian ada sahabat namanya Auf bin Malik. Jadi dua orang ini saling berpesan. Jadi Sya'ab bin Ja'thamah ini berkata ke Auf, wahai Auf, kalau aku mati duluan nanti kita ketemuan di mimpi, ya. Ya, Auf juga begitu. Wahai Ja'thamah, kalau aku mati duluan nanti kita saling jumpa, ya, di alam mimpi, di alam arwah.
ya di alam, di kondisi dalam kitab masih dalam momen ruh itu. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Rupanya Sya'ab bin Ji'samah dan Auf bin Malik ini yang lebih dulu meninggal adalah Sya'ab bin Ji'samah. Lalu Sya'ab bin Ji'samah itu meninggal, lalu Auf ini beberapa hari setelah itu berjumpa dengan ya Sya'ab bin Ji'samah tadi. Maka terjadilah dialog di antara mereka. Jadi apa di antara dialognya? Kata Sya'ab kepada Auf, "Wahai Auf, itu kucing yang ada di rumah kamu tuh beberapa hari lagi nanti mati." Ya. Kemudian kata Sya'ab kepada Auf, "Itu tolong perhatikan keponakanku di rumah. Ya, ada keponakan anak saudariku sedang demam dia. Tolong berwasiat yang baik kepadanya karena beberapa hari lagi dia meninggal. 6 hari atau 6 malam setelah perjumpaan Auf dengan siapa tadi? Sya'ab bin Ji'samah tadi, meninggallah keponakan dari Sya'ab bin Ji'samah. Jadi ada rupanya dialog-dialog, dan dalam dialog-dialog itu disebutkan ada di antaranya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi-informasi kepada arwah-arwah yang suci. Nah, oleh karenanya maka wajar sekali ada ulama yang mendapat dalam istilah kininya ada istilah wangsit, apa namanya itu? Nah, itu tipis tuh perbedaannya. Ada yang dikasih tahu oleh jin, ada yang dikasih tahu memang ya cara Allah memberi tahu melalui mimpi. Nah, jadi ini perlu dibedakan antara wangsit dengan apa namanya itu Bapak Ibu, dengan mimpi orang-orang suci ini. Jadi ruh kita itu dari ayat Az-Zumar ayat 40 tadi menunjukkan ada kehidupan yang kita tidak tahu seperti apa kehidupan itu, hanya Allah yang mengetahuinya, dan kepada ruh-ruh yang suci dibukakan informasi-informasi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga cerita menarik, ya, riwayat menarik yang disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Badi' karya Imam As-Sakhawi jika tidak salah. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Mansur bin Ammar. Jadi tabi'in ini dia sering membuka pengajian pagi sore. Kebiasaan Mansur bin Ammar ini Bapak Ibu, setiap membuka pengajian itu selalu bersalawat kepada Nabi. Selesai pengajian dia juga mengajak jamaah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Mansur bin Ammar ini meninggal. Ada di antara muridnya yang bertanya kepada Mansur bin Ammar di dalam mimpi. Dipertemukan oleh Allah, "Ya Mansur, ma fa'alallahu bika?" Wahai guruku, wahai tuan guru Mansur bin Ammar, seperti apa perlakuan Allah kepada engkau setelah engkau mati ini? Apa jawaban Mansur di dalam mimpinya itu dengan muridnya tadi? Apa kata Mansur bin Ammar? "Auqafani baina yadai." Aku didudukkan oleh Allah di singgasana yang mulia. Faqala li, lalu terjadilah perbincangan antara aku dengan Allah dengan cara yang hanya Allah saja tahu, yang tak serupa dengan perbincangan manusia, dengan perbincangan makhluk. Lalu Allah berkata, atau ada yang menafsirkan malaikat menanyakan kepada Mansur bin Ammar, "Anta Mansur bin Ammar, kamukah orangnya yang bernama Mansur bin Ammar?" Qultu, aku jawab, kata Mansur, "Bala, akulah orangnya ya Allah." Lalu apa kata Allah atau kata malaikat kepada Mansur? "Antal ladzi kunta tuzahhidun nasa fid dunya wa turaghibuhum fiha." Engkaukah yang sering buka pengajian menyuruh umat untuk zuhud dan tidak mencintai dunia? Kaukah orangnya itu Mansur? Lalu apa kata Mansur? "Betul ya Allah." Qultu qad kana dzalik. Begitulah adanya ya Allah. Saya buat pengajian, saya isi kajian itu dengan mengingatkan umat makhlukmu untuk mengingat engkau ya Allah. Lalu kata Mansur,
walakinni mattakhaztu majlisan illa wa bada'tu bis-sanati alaik. Setiap kali aku membuka pengajian, aku puji Engkau ya Allah. Ya. Kemudian wastannaitu bis-salati ala nabiyyik. Lalu aku buka juga pengajian itu dengan salawat dan salam kepada nabimu. Wasallastu bin nasihati li ibadik. Lalu saya berikan nasihat kepada hamba-hambamu ya Allah. Lalu apa kata Allah dengan suaranya ketika itu? Sadaqta, benar. Begitulah adanya. Da'u lahu kursiyan fi samawati. Wahai para malaikat, tolong buatkan majelis khusus, ya, kursi di pelantara langitku, di mana di kursi itu yumajjiduni baina malaikati. Mansur bin Ammar ini memuji aku di antara makhlukku yang bernama malaikat. Di rupanya di alam arwah itu nanti, ya, para ulama yang mengajarkan ilmu itu mereka juga didudukkan di kursi ilmu itu, tetapi yang jadi jamaahnya adalah malaikat. Nah, kalau kini kan manusia baru coba. Ada yang lah jadi malaikat. Ya. Lalu apa kata Allah? Kama majjadani baina ibadi, sebagaimana ia memujiku, mengagungkan aku dan bersalawat kepada nabiku di antara hamba-hambaku, maka pada hari ini dudukkan ia di majlis, di kursi di mana ia mengagungkan aku di antara seluruh para malaikatku. Hadis ini, cerita ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Bashkawal dari sumber Abul Qasim Al-Qushairi di dalam Risalah Qushairi. Jadi ada riwayat tentang itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tentang masalah mimpi ini, ya, ada sebuah hikayat dari salah seorang tabi'in yang bernama Mistah. Di dalam tidurnya ia bermimpi annallaha ghafara lahu, Allah mengampunkan ia. Dia dapat kabar di alam ketika dia bermimpi berjumpa dengan Mistah tadi, muridnya diberikan kabar oleh Mistah bahwa dia diampunkan oleh Allah karena bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua, ya, yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, zikir setelah salat jangan ditinggalkan. Kemudian apa yang mampu kita ucapkan secara mutlak zikirnya tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, amalkan. Kemudian ada zikir muqayyadnya, apa di antaranya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau di antaranya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu pelajaran yang kedua, bahwa ternyata, ya, ketika kita tidur tadi kita dalam keadaan mati, dan pada saat mati itu diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan ruh-ruh yang lain. Nah, seperti cerita-cerita mimpi tadi, ya, Auf bin Malik, Ibnu Bashkawal dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa rupanya terjadi perbincangan, informasi-informasi didapatkan melalui alam mimpi. Tapi ini berlaku bagi orang-orang suci, arwah-arwah yang baik. Nah, ini diberikan kemuliaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjawab Bapak Ibu bahwa salawat di awal pengajian, salawat di akhir pengajian itu indah sekali. Ternyata manfaatnya Allah taala mengangkat ini orang, siapa namanya tadi? Dia pengajiannya di alam malakutnya Allah taala. Ya, siapa namanya tadi Pak Ibu? Lah lupa gitu sama-sama. Ya. Mansur bin Ammar, ya. Ini juga menjawab bahwa bersalawat di awal pengajian, di akhir pengajian itu adalah sesuatu yang baik. Karena ada kemarin Bapak Ibu, ya, jamaah yang WA saya, Ustaz katanya, saya dengar Ustaz bersalawat awal mula pengajian, akhir pengajian itu tak beda dengan suara nyanyian di gereja katanya. Ada tuh Pak, besok kita Pak. Pada rupanya karena dia di masa kecil, masa mudanya itu hidup di komunitas non muslim, jadi itu terus yang terdengar. Ya, jadi setiap
dalam tanda kutip pengajian di gereja kan ada nyanyian. Berarti ini masalahnya trauma. Ya, jangan disamakan dengan apa yang kita amalkan di majelis kita. Karena kalau orang trauma, ya mau musik apapun, mau zikir apapun, tetap yang terbayang sama dia trauma masa lalu. Ini diantara dalilnya tadi, ya, bahwa dimuliakan Mansur bin Ammar itu karena dia memuji dan bersalawat kepada Nabi di awal majelis dan di akhir majelis. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jagalah kesucian jiwa kita dengan selalu terkoneksi dengan amal-amal, ya, yang sederhana tetapi ternyata itu luar biasa. Apa susahnya bangun tidur baca subhanallah? Atau apa susahnya alhamdulillahillazi ahyana? Apa susahnya mengucapkan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Maka kalau sudah begitu, jadilah setiap pagi kita insyaallah dalam keadaan jiwa bersih, hati lapang, pikiran tenang. Itulah yang kita cari, surga di dalam hidup ini sebelum kita nanti dikaruniakan insyaallah surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berzikir kepada Nabi kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.